Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua untuk menggelar cakap-cakap ternak doka yang ketiga ini. Selawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita harapkan syafaatnya dalam acara kita ini sehingga kita memperoleh keberkahan bagi ilmu dan pengalaman yang akan kita peroleh pada cakap-cakap kita hari ini. Selamat datang kepada kawan-kawan semua, saudara-saudari, Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan virtual kita ini. Namun sebelum memulai acara kita ini, alangkah eloknya lagi kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tanpa doa dan dukungan dari kawan-kawan dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin cakap-cakap ini bisa kita gelar kembali. Nah, cakap-cakap ternak doka ini merupakan sebuah program hasil gagasan bersama di grup WA peternak domba kambing Sumatera Utara, di mana cakap-cakap ini menjadi platform berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman untuk kita semua, untuk peternak maupun calon peternak. Alhamdulillah cakap-cakap kita hari ini disponsori oleh Premium Base Grow. Premium Base Grow ini adalah susu pengganti bagi anakan ternak. Jadi pada Zoom kita hari ini akan ada banyak door prize, akan ada banyak door prize yang akan dibagi untuk kawan-kawan yang beruntung pada pagi hari ini. Jadi nanti door prize-nya itu ada dua teknis. Ada yang dari absensi dan ada juga yang dari bertanya. Nah, alhamdulillah HPDKI Sumatera Utara, yaitu Himpunan Peternak Domba Kambing Sumatera Utara, juga selalu memberikan dukungan terhadap acara ini. Jadi acara cakap-cakap kita pada pagi hari ini agak berbeda dengan cakap-cakap dua episode sebelumnya. Nah, pada dua episode sebelumnya itu kita berbicara tentang teknis beternak, yaitu tentang kesehatan hewan dan juga tentang pakan dasar. Nah, untuk hari ini yang ketiga ini kita bercakap-cakap dengan seseorang atau sosok yang cukup dikenal menurut saya di Sumatera Utara. Beliau sering dan sangat memotivasi kawan-kawan, khususnya yang masih muda-muda. Nah, orang tersebut biasa dipanggil Abah Safwan, atau saya sendiri memanggilnya Abah. Abah Safwan ini punya karir yang sangat mentereng di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, yaitu pernah menjadi Kasat Lantas Deli Serdang, kemudian Kasat Lantas Asahan, kemudian Kasat Lantas Medan, kemudian naik lagi menjadi Wakapolres Siantar, kemudian pindah lagi Wakapolres Tebing Tinggi, pindah lagi Wakapolres Langkat, kemudian naik lagi menjadi Kepala BNN di Binjai, kemudian Kepala BNN Deli Serdang. Nah, terakhir sebelum pensiun, beliau menjadi Kepala BNN Serdang Bedage. Untuk sekarang itu,
untuk sekarang ini pasca pensiun, beliau tetap kepala juga. Cuman kepalanya kepala kandang Az-Zahra Farm. Abah ini aktif di beberapa komunitas. Nah, Abah ini ada sebutan ini, Bapak Sepeda Ontel Sumatera Utara. Beliau sangat aktif di komunitas sepeda ontel di Sumatera Utara. Kemudian di komunitas motor, kemudian di komunitas mobil pick up, yaitu Sumut Pick Up Community atau SPC. Sekarang ini Abah juga sangat aktif di dunia YouTube dengan nama channelnya Abah Safwan Channel. Nah, kemudian Abah juga sangat aktif di dunia peternakan seperti yang saya bilang tadi, yaitu menjadi kepala kandang Az-Zahra Farm dan juga sekarang membantu kawan-kawan menjadi ketua HPDKI Binjai Langkat. Banyak pengalaman dan semangat serta motivasi yang akan dibagi oleh beliau kepada kita semua pada hari ini. Tak berlama-lama lagi, mari kita sambut, inilah dia Abah Safwan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah? Untuk pagi hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Sudah sarapan, Bah? Sudah sarapan, sudah ngantarin barang ke tempat penitipan barang. Banyak pesanan paket hari ini. Jemuju, Bah ya? Air jemuju. Air jemuju, alhamdulillah. Oke, Bah. Untuk lebih singkat lagi, untuk singkatnya lagi, langsung saja saya berikan waktu dan ruangan Zoom ini kepada Abah. Kepada Abah kami persilahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang hadir yang mengikuti kegiatan cakap-cakap ternak doka. Ya, saya bahagia sekali nih diminta untuk cakap-cakap gitu. Kenapa? Karena hobi saya tukang cakap-cakap. Kalau berbicara di ternak doka, ya alhamdulillah lah. 4 tahun sebelum saya purna atau sebelum saya pensiun, saya sudah mulai memelihara doka gitu. Awal mulanya ini coba-coba gitu. Tapi lama-lama kok serius ya ketagihan gitu. Jadi sebelum saya masuk ke tentang peternakan doka, saya ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri, ya, kemudian untuk para pendengar atau yang hadir pada kegiatan hari ini yang berbahagia. Banyak teman-teman saya, atau mungkin senior-senior saya, atau mungkin yang lain, siapa saja, mereka mulai berbuat itu, mulai mencari pekerjaan setelah pensiun. Nah, ini kurang baik ya. Jadi kalau memang mau betul-betul mempersiapkan masa pensiun, bila perlu pada saat dia masuk pensiun, berarti pekerjaannya, usahanya sudah berjalan. Tetapi kalau pada saat dia pensiun, kemudian baru mulai, nah ini akan ketinggalan kereta api. Awal mulanya saya adalah seorang petani kates, jenisnya pepaya California. Pada saat saya mulai belajar di kates, alhamdulillah ini berkembang cukup baik. Namun pada saat panen-panen lagi masa puncaknya, dibantai virus. Virus, bukan virus corona ya. Virusnya apa, antrak atau apa, saya kurang paham ini. Jadi begitu buah pepaya itu mau matang, mau panen, busuk. Kemudian saya datangkan ahlinya lah, insinyur pertanian, bahkan profesor saya hadirkan. Kemudian pepayanya saya bawa ke laboratorium, namun tidak tertolong. Padahal sudah cukup usaha. Ya. Ternyata satu kota Binjai, orang yang tanam pepaya California hancur semuanya. Saya sudah bayangin ada 1.200 pohon, bisa bergaji 20 juta tiap bulan kalau berhasil gitu.
Jadi panennya cuma 3 atau 4 kali. Habis itu tak bisa panen lagi. Nah, karena saya gagal di pepaya, saya coba beli kambing Persib 3 ekor. Betina dalam keadaan bunting. Nah, begitu saya pelihara 3, alhamdulillah berkembang. Ya, berkembang menjadi 12, berkembang lagi sampai 50 ekor. Kemudian saya mulai serius. Nah, saya mulai bangun kandang daerah Binjai, beli tanah, mulai bangun. Itu diawali dari 50 ekor. Kalau sekarang lebih kurang standarnya 250-an ekor masih ada. Ya, tapi itu induk-induk ya untuk di breeding. Kemudian saya tertarik awal mulanya dengan kambing yang bagus-bagus, domba yang bagus-bagus. Kata orang pada saat itu yang saya tahu yang terbagus itu Merino. Saya coba mulai piara Merino. Kemudian alhamdulillah Merinonya berkembang, namun lambat. Nah, di sinilah saya ingin membagi informasi kepada teman-teman. Domba-domba yang bagus itu baik ya. Cuman kalau kita sudah berbicara domba-domba yang kelas, ini harganya luar biasa. Kadang-kadang orang-orang tertentu tak terjangkau dia beli domba-domba yang bagus-bagus. Bagi orang-orang yang senang memandang sebuah keindahan, hanya piara domba sekedar iseng saja untuk dipandang-pandang, saya sarankan Merino boleh. Kemudian mau piara Garut bisa, mau piara Dorper apalagi. Tinggal tanya sama Dokter Bobby, kayaknya Dorper ini mau masuk lagi. Namun kalau mau merubah peternakan kita menjadi wah, mencari keturunan-keturunan yang bagus, Dorper saya sarankan boleh. Karena Dorper itu untuk tingkat body, berat badan itu cukup luar biasa. Namun untuk membeli seekor bibit jantan itu sampai lebih kurang 35 juta rupiah. Dan alhamdulillah pada saat itu Dokter Bobby memang ada memasukkan Dorper sebelum disalurkan singgah ke kandang saya dulu. Kemudian di kandang saya terjadilah persilangan kawin, kemudian ada beberapa ekor anaknya Dorper. Pada saat saya piara Merino, anaknya lahir umur 1 minggu orang sudah berani bayar 1 juta. Usia 3 bulan orang sudah berani nambah 2 juta lagi. Titip pelihara yang 1 juta yang dia beli. 2 bulan kemudian dia tambah lagi duitnya. Nah, tapi yang membeli hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau kita mau beternak mana yang bagus ini menurut versi saya. Yang gampang dijual, peliharanya tidak sulit. Kemudian pasarkannya pun mudah. Ke warung sate dia masuk, ke pajak dia masuk, ke AKK dia masuk, ke ekspor dia juga masuk. Dan kemudian kalau teman-teman yang mau beternak, apalagi orang-orang baru ya, mungkin baru-baru mulai, kemudian untuk calon-calon purnawirawan, mereka-mereka yang mau pensiun, perlu lebih teliti lagi, perlu lebih rajin lagi untuk belajar. Saya bukan ujuk-ujuk beternak langsung berhasil, enggak juga. Saya beternak ini cukup memakan waktu, menyita waktu, karena saya hampir setiap hari ada di kandang. Kemudian pada saat hari libur, saya ini paling senang mengunjungi teman-teman peternak. Kenapa? Saya pemula. Jadi kalau kita pemula, jangan diam saja. Kalau kita seorang peternak pemula, jangan malu untuk bertanya. Main di WA bagus, manfaatkan WA dengan bagus, kemudian memposting dengan kalimat kata-kata yang sopan. Kenapa? Di grup doka kita banyak juga orang-orang yang sudah senior. Senior dalam arti kata bukan umur saja, tetapi senior dalam pengalaman beternak. Ini juga perlu kita tauladani, ini juga perlu kita hormati. Bercanda boleh, tapi tidak terlalu kelewatan candaannya. Saya sarankan kepada teman-teman, sering-seringlah silaturahmi saling mengunjungi. Yang pertama, orang yang mengunjungi teman peternaknya untuk bersilaturahmi, dia menambah pergaulan. Yang kedua, dia menambah ilmu. Kemudian yang ketiga, yang berkunjung ini memberikan motivasi kepada orang yang dikunjungi. Kenapa?
Pada saat ada orang yang datang ke kandang Azhara Farm, saya merasa bahagia. Kemudian ada sebuah beban moral yang ini saya nggak bisa main-main, saya harus serius. Kenapa? Saya sudah dikunjungi, jadi semangat untuk beternak itu lebih. Jadi alangkah baiknya teman-teman yang ada, yang tergabung dalam DOKA atau HPDKI, ya sering-seringlah berkunjung ya, melihat kandang teman-temannya. Mungkin kita bisa berbagi saran, ya mungkin kita bisa menimba ilmu dari kandang tersebut. Ada beberapa peristiwa yang pernah saya alami, itu langsung ke kandang saya. Satu anak muda datang, boleh dikatakan dia seorang milioner untuk di Sumatera Utara ini. Begitu dia datang, dia bilang, Pak, saya mau berternak. Oh iya, sebelumnya sudah pernah berternak? Belum. Terus maunya bagaimana? Tolong carikan saya 500 ekor domba, sebahagiannya jantan. Untuk apa? Saya mulai belajar berternak, Pak. Saya mau berusaha. Saya bilang saya nggak ada jual sampai segitu banyak. Terus bagaimana caranya, Pak? Kalau kamu mau 50 ekor, saya kasih. Tapi kalau kau minta 500 ekor, kau seorang pemula, saya nggak akan pernah kasih. Kenapa? Kalau saya berikan, saya ambil duitnya, saya ambil keuntungan dari yang 500 ekor, berarti saya membunuhnya. Kenapa? Dia belum tahu kebiasaan domba kambing itu dia makan apa, bagaimana perawatannya, kalau sakit mata apa obatnya, kalau mencret apa obatnya, dia harus makan rumput yang seperti apa, dia apa perlu makan konsentrat atau enggak, jadi enggak bisa sembarangan. Jadi kalau kita seorang pemula, ya belajarlah dari yang kecil. Mungkin 3-5 ekor dulu, nah kemudian dipelajarin domba itu. Ini nggak sembarangan, apalagi nanti teman-teman yang banyak uangnya, begitu mau pelihara domba, cari yang semuanya Merino. Boleh. Pada saat nanti Merino kita banyak, mau jualnya sulit. Karena tidak semua orang mau memiliki Merino. Kenapa? Harganya mahal. Kalau hanya dipotong untuk korban, maaf ini, masyarakat Sumatera Utara pada umumnya mikir 2 kali. Karena nyari, Pak, jangan mahal-mahal ya Pak, ya, yang biasa-biasalah. Tapi mintanya yang bagus. Begitu masuk kandang, Merino ditunjuknya. Saya bilang, ini nggak saya jual, ini untuk breeding. Kalau saya jual nanti, keturunan daripada ternak domba di Azhara Farm ini tak ada. Jadi saya tidak jual Merino, saya cuma mengambil keturunannya saja. Kalau keturunannya saja, bless masih banyak orang yang mau beli. Nah, jadi saya sarankan coba berpikir dulu sebelum mengambil tindakan. Kepingin dombanya Garut semua. Ingat, Merino, Garut, Dorper, kalau sudah masuk meja potong semuanya sama. Nggak ada beda. Bedanya cuma di harga saja. Kalau sudah dipotong, dimasak, dagingnya dinikmati, rasanya nggak jauh beda, hampir sama. Nah, jadi coba sebelum mulai berusaha, pikir-pikir dulu. Sebelum membangun kandang, sebelum beternak, belajar dulu. Tanya dulu sama teman-teman senior. Ya. Teman-teman kita banyak kok. Semuanya mau memberikan ilmu, mau berbagi ilmu, jika kita mau bertanya. Ya, banyak teman-teman ya begitu kepingin piara domba, piara kambing, beternak, langsung bangun kandang. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Jika ingin membangun sebuah kandang, yang saya lakukan, saya mencari surganya pakan dulu. Kalau kita bangun yang agak ke kota, rumputnya sulit, pakannya sulit, nanti kita repot dalam memeliharanya. Enggak Pak, itu ada Anton Widodo, dia kan ada jual konsentrat hau-hau. Itu ada Pak Andi Purnomo, dia punya konsentrat bagus, betul. Nanti tak sebanding pemeliharaan Anda modalnya dengan penjualan. Coba dipikirkan dulu. Tetapi kalau kita membangun kandang, di sekitaran kandang itu ada surganya pakan, ya insya Allah mudah-mudahan kita nggak repot. Surganya pakan itu yang seperti apa? Banyak lahan kosong yang ditumbuhin rumput. Salah satu contohnya bangun dekat perkebunan. Yang perkebunannya bisa kita ambil
limbahnya yang bisa kita ambil rumput di wilayah perkebunan tersebut. Karena ada juga perkebunan yang kita tak boleh masuk, ngambil rumputnya nggak dikasih gitu. Jadi coba pikir berkali-kali. Saya dapatnya di Binjai, di Tanah Seribu. Alhamdulillah, ini luar biasa. Limbahnya nggak ketulungan. Orang tanam ubi rambat, orang tanam ubi kayu, orang tanam jagung, orang nanam kacang-kacangan, semua lengkap, semua ada gitu. Jadi ini saya manfaatkan untuk mengambil limbahnya. Nah, jadi kebiasaan saya mengingatkan anak-anak kandang mencari lahan-lahan ladang-ladang orang yang mau panen, seperti panen jagung. Pada saat dia mau panen jagung, ini dikasih tahu, nanti limbahnya kami yang ambil, kemudian kami tukar dengan limbahnya ternak kambing, ternak domba saya. Jadi tai kambing saya tukar dengan daun ubi, tai kambing saya tukar nanti dengan batang jagung. Dan saat ini karena komunikasi cukup baik di sekitaran kandang, jika ada orang yang gagal panen, ya salah satu contoh tanam jagung hasilnya tidak memuaskan. Nah, maka dia langsung ke kami menjual borongan. Dia jual itu batang jagung sak jagung-jagungnya. Jagungnya hampir rata-rata kurang baik, rusak. Tapi kalau untuk ternak domba kita chopper, ini selesai semua. Ya. Kemudian sering saya melakukan hal itu. Jadi kalau ada masyarakat yang gagal panen, pasti datang ke kandang, minta dibayari hasil panen yang gagal tersebut. Apakah dia ubi kayu, ubi rambat, mungkin jagung, ya dan lain sebagainya, termasuk kacang-kacangan. Nah, saya sudah belajar dengan Pak Suryono, saya sudah belajar dengan Pak Aidil, saya sudah belajar dengan Dr. Bobi, bagaimana beternak yang baik, bagaimana cara pengolahan pakan, kemudian bagaimana cara sembelih sama Mas Praditya, kemudian selalu koordinasi dengan Andi Purnomo, masalah konsentrat. Semakin kita banyak belajar, itu semakin baik. Semakin kita memahami, mengolah limbah yang ada di sekitar kandang kita, itu lebih baik. Nah, jika sudah mulai mampu dalam beternak, pelajari manajemen dalam beternak. Mungkin pada orang-orang tertentu, kalau dia beternak biasa-biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang paham, itu dia mulai menghitung. Listrik per bulan berapa, air per bulan berapa, beli pakan berapa, gaji anak kandang berapa, dia jumlahkan dengan ternak dombanya, sama setiap bulan itu bisa laku berapa dijual keluar. Jadi beda, orang yang beternak iseng-iseng, orang yang beternak betul-betul berbisnis, itu beda. Ya. Tapi yakin dan percaya, jika kita mau mencoba, jika kita mau berusaha, nggak ada yang sulit. Ya. Sering-sering kumpul, sering-sering gabung dengan teman-teman peternak. Jadi jika ada waktu kosong, main. Ya. Tapi hari ini yang saya lihat di lapangan, peternak ya alhamdulillah sudah semakin baik. Kenapa? Harga sudah mulai melambung tinggi. Yang tadinya beli jantan bisa harga 50, sekarang udah berat. Ya. Itu rata-rata bisa 53, 54, sampai 55, bahkan ada yang minta 60.000 untuk timbang kilo jantan. Demikian juga dengan betina. Betina dulu masih bisa beli harga 30, 31, 32. Sekarang sudah berkembang 34, 35, sampai 36. Jadi harga sudah makin membaik. Namun barang di pasaran mulai habis, tidak ada. Ini akibat Lebaran kemarin, ribuan ekor betina dipotong. Ribuan ekor betina kita kirim keluar. Nah, jadi stoknya semakin menipis. Nah, mungkin 3-4 bulan lagi, ya kita berharap bisa normal kembali. Kemudian saya mengingatkan kepada teman-teman dalam bertransaksi, seandainya kita coba-coba menjual domba-domba kita. Jualah kepada orang yang kita kenal, jualah kepada orang yang kita yakini. Jangan menjual kepada orang yang tidak kita kenal, daerahnya jauh, alamatnya tak jelas, barang kita kirim, padahal baru dikasih panjar. Ini banyak teman-teman kita yang kena jong. Ya.
Jadi saya ingatkan kepada teman-teman kita, hati-hati dalam bertransaksi, terutama dalam partai besar. Kalau dia partai-partai kecil, ya itu masih memungkinkan lah. Karena kemarin banyak teman-teman kita di Lebaran kemarin terjebak dengan Maher Farm ya. Saya dijanjikan kemarin 10.000 ekor. Tapi saya sadar diri, kemampuan saya tak ada. Saya bilang 500 ekor lah. Paling bisa saya usahakan. Oh janganlah Pak, malu kita nanti. Kalau 5.000 ekor gimana? 5.000 ekor saya tak sanggup. Jadi Bapak berapa yang sanggup? 2.000 bisa, nggak sanggup. Nah akhirnya jatuh dia 1.000. Dikasih panjar, panjarnya tidak sebanding dengan pembelanjaannya. Terus saya katakan, panjarmu ini saya siapkan domba sesuai uang yang kalian kasih. Nah, tapi ada teman-teman kemarin, maaf ini ya, ini hanya berbagi ilmu saja ya, jangan sampai terkena kedua kali. Dijanjikan 2.000, 3.000 ekor. Kemudian teman-teman tadi ada yang menggadaikan surat tanah, ada yang menggadaikan mobil, ada yang pinjam uang di bank, dan lain sebagainya. Pada saat menjelang Lebaran, dombanya sudah disiapkan, tapi yang belanja duitnya nggak ada. Itu pada lapor saya banyak ya. Malam Lebaran jam 2, jam 3 pagi itu nelfon. Bah, tolong bah, aku kena jong. Sudah nyiapkan 2.000 ekor, ternyata duitnya tidak ada. Kemudian coba nego pada malam itu juga. Kemarin harga sudah disepakati sama potong pembagian paket segala macam 40.000 betina per kilo, sama potong sama pembagian. Ternyata dibuat orang tuh harga 28.000 per kilo. Ini gila ini. Nah, jadi kawan-kawan kemarin banyak yang ya shock lah ya, nangis. Karena sudah sempat minjam uang di bank, sudah gade tanah, gade mobil. Hati-hati dalam berbisnis partai besar. Nah, jangan segan-segan bertanya kepada teman-teman senior ya. Salah satu contohnya yang jadi panutan kita di sini ada Dr. Bobi, ada Pak Suryono, ya, ada Dr. Aidil, ada teman-teman yang lain. Telepon aja, telepon atau sampaikan di grup. Nggak usahlah malu-malu daripada kamu rugi. Ya, boleh cari untung tapi nggak perlu banyak-banyak lagi. Kalau saya berprinsip dalam beternak ini, menjual ke masyarakat dengan menjual ke peternak harganya pasti saya bedakan. Tidak kita pukul rata. Kenapa? Suatu saat juga kita butuh barang. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, begitu pada saat kita butuh barang, mungkin ada orang minta akikah 2 ekor, bobot sekian. Nah, kita stok di kandang tidak ada. Kalau saya angkat telepon teman, potongkan 2 ekor berat sekian, duitnya aku transfer, dagingnya tolong kirim kemari. Itulah komunikasi dengan teman-teman peternak. Ya, jadi kita dalam beternak ini harus betul-betul membangun komunikasi. Jangan nggak pernah membangun komunikasi, tiba-tiba minta tolong. Ya, minimal ya kalau mau tanya-tanya mungkin masalah kesehatan domba, ada Dr. Bobi, ada Dr. Aidil. Ya, bawa jeruk aja lah. Kalau dari Medan kita ke sana bawa martabak. Karena jeruk Brastagi banyak, Dr. Bobi nggak mau dikasih jeruk. Kalau martabak di Brastagi tak ada, bisa kita bawakan martabak. Kemudian ada Dr. Aidil, ya ada di Tanjung Balai. Tanjung Balai nggak jauh kalau pakai telepon. Kalau naik kendaraan jauh, kalau pakai telepon begitu tekan nyampe. Kalau berbicara masalah pakan, ya ahlinya kita di sini ada Pak Suryono, itu ahli pakan, ahli pengolahan pakan. Kemudian mau belajar buat konsentrat, itu ada Anton Widodo, konsentrat hau-hau, tapi bagus juga. Ada Pak Andi Purnomo, ya itu distributor besar untuk konsentrat. Manfaatkanlah teman-teman yang sudah berhasil, manfaatkan teman-teman yang sudah betul-betul berpengalaman dalam bidangnya. Jika kita peternak malu-malu bertanya, ya maka kita kerepotan, kita akan kesusahan. Jika ada acara Zoom meeting seperti ini, ya berusaha untuk ikut. Jika ada pertemuan langsung, ya itu teman-teman kadang banyak membuat kegiatan-kegiatan. Tapi ada kemarin teman buat kegiatan, saya tak diundang, ya nggak apa-apa lah, mungkin mereka lupa dengan saya. Kalau saya buat kegiatan itu saya posting, saya kasih tahu, kemudian coba ditelepon, dihubungin teman-teman satu-satu gitu. Supaya apa? Betul-betul kita guyup, betul-betul kita punya kekuatan gitu.
Kalau kita diam saja, ya berat kita untuk maju. Tapi saya yakin dan percaya ya saat ini semakin lama semakin berkembang. Terima kasih ya untuk Dr. Edil ya membuat kegiatan Zoom meeting seperti ini. Ini bukan pertama kali, sudah berulang-ulang Dr. Edil ini. Judulnya pun keren, cakap-cakap ternak doka. Ya, ini bagus. Judulnya sederhana gitu. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin beternaknya secara sederhana, ngarit langsung, nggak usah malu-malu. Ya, kita guyup aja, kita guyup. Saya aja masih aktif mau ngarit-ngarit rumput. Sekarang masih saya lakukan. Berangkat ke ladang ubi orang, ya cabutlah barang contoh, 1 batang, 2 batang, yang lain suruh anggota. Yang penting kita dulu, tunjukkan dulu ya, semangat itu. Gitu. Kemudian kalau mencoper, karena mencincang ubi, ya. Kalau saya sering membeli ubi rambat orang yang gagal panen, ya, itu sampai lebih kurang bisa 2 pickup, 3 pickup sekali borong gitu. Jadi ubinya simpen, kemudian dicincang-cincang, kasihkan makan ke ternak. Ya alhamdulillah, ternaknya kemarin berhasil, bobotnya naik cukup tinggi itu di Lebaran Haji. Jadi beli konsentrat Pak Andi Purnomo nggak sanggup duitnya, karena harganya selisihnya jauh kali. Kalau ubi itu kemarin ubi rambat saya beli Rp300 per kilo, karena dijual keluar tak laku dia punya ubi. Nah, jadi dijual ke kami yang cabut sendiri. Jadi bagi teman-teman yang sudah tergabung dalam ternak doka ini, dimanapun berada, ya kita saling kunjungan, ya saling kunjung mengunjungi. Kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan terbuka di WhatsApp kita, tapi dengan bahasa yang sopan. Kalaupun bercanda, dibatasi bercandanya. Kalau bidang masalah pakan, ada Pak Suryono, ada Pak Anton Widodo, ada Andi. Kemudian peternak-peternak muda dari Tanjung Balai, ada Jack, itu luar biasa, rajin sekali ya. Kemanapun pergi, pasti bawa handphone, main WhatsApp terus, langsung posting terus, ini keren. Dr. Edil, ya terima kasih. Ini saya bilang di kantor dimanapun selalu melayani pertanyaan teman-teman, bahkan sampai malam lupa tidur, lupa anak, lupa bini, karena sur aja di ternak doka. Tangki surnya main di WhatsApp ternak doka, ya doka dealnya dia lupa. Biasa susunya produksinya banyak, sekarang saya nggak tahu, nggak dapat kabar lagi ini. Ya. Jadi teruslah berkarya, teruslah teman-teman kita guyup, berbagi saran. Ya. Tua, muda sama saja, yang penting semangat untuk beternak itu yang kita munculkan. Kita nggak ada hebatnya dalam pengurusan ternak ini, karena di sana, di tempat lain, banyak teman-teman kita yang berhasil, banyak anak-anak muda yang betul-betul inspiratif, ya, dalam arti kata mengolah kandangnya sedemikian rupa, sehingga kandangnya bersihnya luar biasa. Ya. Jadi saling kita berbagi ilmu, saling kita bertukar pikiran. Saya yakin dan percaya siapapun kita, jika kita berternak bersungguh-sungguh, kita akan berhasil. Nggak ada seorang yang berternak ujuk-ujuk langsung dia berhasil. Kalau masalah domba mati, jegang-jegang, tegang-tegang, dia beranak, anaknya nggak mau disusuin, itu banyak. Begitu keluar kakinya keluar, kepalanya nggak mau keluar, nyangkut ada. Tiba-tiba kena penyakit apa? Dr. Aidil yang tahu, skabies atau apa itu, berjatuhan, bertumbangan semua. Satu hari kadang bisa 5, 6 yang mati. Tetapi itu kembalinya, kalau kita betul-betul serius, itu akan terhindar. Bahkan kadang ada kejadian itu mengajari kita untuk tidak terjadi kemudian hari. Ya, jadi kalau ada kematian daripada domba, kita jangan anggap serius. Kalau kami sama Dr. Aidil, domba saya bermasalah gini. Gimana Pak? Begini, udah meninggal, udah mati. Tunggu dulu Pak. Coba bedah perutnya. Mana kami pakai Zoom meeting ya, pakai apa namanya Dr. Aidil tuh? WhatsApp, video WhatsApp, Pak. Video WhatsApp. Ya, kita buka video, nanti kita shooting. Di bedah perutnya, ditengok hatinya bengkak, nanti ditengok limpahnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita sudah dimudahkan dengan handphone ini. Kalau ada kejadian-kejadian, teman-teman nggak usah malu. Nggak usah sembunyi-sembunyi, tanya aja sama teman-teman senior kita. Dan bagi teman-teman senior, jika ada yang bertanya di WhatsApp, jangan terlalu banyak dicandain. Kadang-kadang ya teman-teman kita yang muda-muda ini dia serius. Dia bertanya karena ketidaktahuannya. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah tahu, ya tolonglah berbagi ilmu. Kemudian dalam menjelaskannya, ya kita agak sedikit kurangin canda. Namun apabila sudah teratasi semua,
silakan bercanda, yang penting tetap jaga wibawa. Sementara mungkin dari saya demikian, Dr. Aidil, kita bisa berbagi sharing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah. Sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, kita saksikan video berikut ini. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, mungkin ada saudara-saudari atau Bapak Ibu yang mungkin memiliki hewan peliharaan yang dapat menularkan penyakit rabies, atau juga hewan ini disebut hewan penular rabies atau HPR. Nah, seperti contohnya, contoh HPR itu adalah anjing, kucing, kera, atau kelelawar. Nah, pada tanggal 28 September ini kita akan memperingati Hari Rabies Sedunia. Nah, jadi mari kita pahami lebih lagi apa rabies itu. Jadi rabies itu adalah penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya dari manusia ke hewan. Rabies ini disebabkan oleh virus. Jadi kayak corona, cuman dia rabies ini disebabkan oleh virus dengan genusnya Lyssavirus dan familinya Rhabdoviridae. Virus ini mempunyai afinitas yang sangat erat dengan sel syaraf. Kemudian virus ini berkembang biak di dalam kelenjar ludah. Semua hewan mamalia dan juga termasuk manusia dapat tertular rabies. Penularan dapat terjadi melalui gigitan HPR yang diduga terjangkit rabies. Nah, kemudian virus ini merambat dari tempat gigitan, kemudian ke jaringan syaraf, selanjutnya ke sumsum tulang belakang, dan kemudian ke otak. Gejala klinis hewan terkena rabies antara lain, yang pertama itu ludah berlebihan, kemudian tingkah laku yang tiba-tiba menjadi galak, kemudian hewannya ini tremor dan gerakan tidak koordinatif, kemudian ekor dari hewan ini dia memasukkan ekornya ke dalam sisi tubuhnya, yaitu melalui bagian bawah perut. Kemudian gonggongan, kalau untuk anjing, gonggongan tiba-tiba berubah. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat adalah
dia takut sama cahaya. HPR ini takut sama cahaya dan akan selalu menghindari cahaya. Jadi dia sembunyi terus di tempat gelap. Kemudian dia takut sama air. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, saudara-saudari, kawan-kawan semua, atau kalau Anda atau saudara Anda atau kenalan Anda terkena gigitan HPR yang diduga terjangkit rabies, segera bersihkan lukanya. Segera bersihkan luka gigitan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian habis itu langsung segera ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat. Menjauhlah dari hewan yang diduga terjangkit rabies. Nah, jika Anda punya peliharaan yang dapat menularkan rabies seperti anjing, kucing, kera, dan atau bahkan memelihara kelelawar, berikan tali atau kandang, berikan dan pasangkan tali atau kandang. Kalau untuk tali pengikat dan dibuat dia nyaman dan tidak menyiksa. Kemudian HPR tadi divaksinasi rutin, yaitu vaksin rabies rutin setidaknya sekali setahun. Jadi ayo kita peduli rabies, kita bisa mencegah penyebarannya, Anda nyaman dan peliharaan Anda aman. Oke, terima kasih atas perhatiannya terkait rabies, sekilas tentang rabies. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di chat kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun sebelum membaca pertanyaan dari kawan-kawan di chat, saya menghimbau atau mengajak kawan-kawan untuk mengisi link absensi. Jangan lupa mengisi link absensi. Nah, Abah, Assalamualaikum Abah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut ke sesi kedua, Bah ya. Oke. Nah, sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari salah seorang kawan kita, Bah, yang bertanya, selama beternak domba ini, Bah, usaha-usaha yang menjadi pengembangan dari ternak domba Abah ini apa saja? Kemudian pertanyaan kedua, selama beternak domba ini, apa tantangan yang paling sulit yang pernah Abah temui? Kemudian bagaimana Abah mencari dan menjalani solusinya? Mohon izin Abah. Yang pertama coba ulangin tadi, yang pertama. Usaha-usaha yang menjadi pengembangan dari ternak domba ini apa saja, Bah? Ya baik, terima kasih ya. Jadi mungkin bagi teman-teman, ya mohon izin senior ini, senior banyak di sini. Bagaimana cara beternak yang baik? Yang pertama, kita harus tahu memilih bibit yang baik. Jadi awal mulanya saya belajar dari pengalaman juga. Kalau kita berbicara kambing, kita tahulah jenisnya seperti apa. Kalau domba, kita seperti apa. Ternyata domba ini, saya mainnya banyak di domba, di kambing tidak gitu. Jangan salah pilih. Jadi untuk membeli bibit, untuk membeli domba-domba yang ingin kita pelihara, pastikan kita memilih bibit yang baik. Seperti apa bibit yang baik? Ya, kita carilah jenis-jenis yang baik yang mudah dipasarkan. Ya, kemudian domba-domba itu dalam keadaan sehat. Kemudian ada domba yang jenisnya dia kecil. Kecil, saya juga heran, udah dikasih makan banyak, sudah berkembang sekian bulan, badannya kok nggak besar-besar. Udah nggak besar-besar, jenisnya kecil, tiba-tiba bunting lagi. Nah, ini jenis domba yang kurang baik ya. Jadi kita harus cari bibit yang baik, minimal bulu bakar. Ya, bulu bakar itu badannya bagus-bagus, ya tidak terlalu tebal. Kemudian arsip yang bulu tipis ya. Kalau yang bulu-bulu gembel, ini kadang-kadang kita repot, kita susah. Kalau kandang kita kotor, dia tidur, nanti bulunya bertaik semua. Jadi dalam hal memelihara domba, pastikan kandang kita dalam keadaan bersih. Kalau ada kotoran-kotoran, itu kita pastikan kotorannya harus jatuh ke bawah kandang, ya, tidak nyangkut di lubang-lubang itu. Jadi dalam pembangunan kandang juga harus diperhatikan jarak antara kayu dengan kayu sehingga kotorannya bisa jatuh langsung ke lantai. Kemudian rajin-rajin kambing dimandikan, kemudian rajin-rajin kandangnya dicuci. Nah, kemudian kita harus memahami, cara memahaminya gimana? Kita harus sering ada di kandang. Kalau kita ingin memberi makan domba-domba yang kita pelihara, itu kita harus pastikan jamnya dan tidak usah dirubah. Kalau kita memberikan jam 9 berikan cukup. Nah, kemudian pemberian yang kedua itu mungkin bisa jam 5 sore. Nah, kalau malam dikasih cemilan bolehlah dia. Nah, kemudian pastikan kambing yang kita beri makan ini harus kenyang. Kalau nggak kenyang dia ngembek terus ribut. Tapi kalau dia kenyang dia diem. Kalau jamnya sudah kita atur di luar jam makan dia nggak pernah ribut. Dia diem. Pada saat jam makan tak dikasih dia ribut. Nah, jadi kita harus tahu. Kemudian kita juga harus dekat dengan domba, sehingga kita mengetahui itu suaranya suara tangisan, atau suara kesakitan, atau suara kehilangan anak. Jadi kadang-kadang domba kita ngembek, kita anggap remeh. Padahal kakinya kejepit, dia minta pertolongan. Kemudian bagaimana tanda-tanda domba yang melahirkan? Kita harus belajar. Jangan kita nggak remeh aja, tiba-tiba dia lahir tak normal dan lain sebagainya. Jadi kalau dia dombanya kehilangan anak, dia ngembek. Bagaimana suara anak kecil memanggil maknya, bagaimana suara mak memanggil anaknya, itu beda. Ngembek lapar dengan ngembek kecarian anak beda. Nah, kalau dia mau kawin, dia diam-diam kayak kita. Ya, kalau dia mau kawin, dia diam-diam. Nggak ada masalah itu. Nah, kemudian untuk menjadi peternak yang baik, ya kita harus paham tentang semuanya. Mulai dari pakannya, kemudian kapan harus diberi, kemudian kapan domba harus disuntik, kapan domba harus dimandikan.
kita jangan sembarangan nanti memindahkan domba dari blok satu ke blok yang lain. Ini domba akan stres. Kenapa stres? Dia akan bingung, dia berada di mana. Kok kawan saya berubah? Yang di sebelah pakai kumis, kok ini kok gondrong kumisnya gitu. Itu juga perlu kita pahami. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita seenaknya aja mindahkan domba. Jadi domba itu dia memahami lingkungan tempat tinggal dia. Kalau dia sudah dipindah-pindah, nanti dia stres. Jika dia stres, badannya akan susut lagi. Sayangnya capek-capek kita naikkan berat badannya, tiba-tiba kita salah, dia stres, berat badannya turun. Atau sembarangan merubah pakan. Kalau pakan sembarangan dirubah, dia bisa mencret. Kemudian dia bisa nggak mau makan, stres lagi. Nah, jadi saya harapkan teman-teman yang punya ternak domba, peliharalah dengan baik, tapi tidak menyakiti. Ya, kadang-kadang domba itu diseret-seret, kemudian karena bulunya panjang, bulunya dijambak. Itu tak boleh, itu menyakiti. Anda kira tidak apa-apa, tapi pada saat kita menjambak domba itu, ya di bawah kulitnya bisa luka, memar, kasihan nanti selera makannya hilang. Ya, kemudian nafsunya untuk kawin pun bisa nggak ada karena dia merasakan sakit, habis diperlakukan yang tidak baik. Jadi saya berharap kepada teman-teman peternak domba, memang dia binatang, tapi tolonglah pelihara dengan baik, kasih sayang jangan lupa. Jika kita merawatnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, maka dia juga akan memberikan kita yang terbaik. Yang pertama, dia akan berikan kita mungkin daging kualitas yang baik. Karena dia merasa tenang, dia merasa nyaman. Nah, kemudian, kalau diberikan pakan yang baik, maka dia juga akan baik pertumbuhannya. Kalau dia tenang, dia tidak stres, dia kawinnya pun lancar, ya anak-anaknya pun akan tumbuh kembang dengan baik. Jadi saya berharap banyaklah membaca, banyaklah belajar, banyaklah bertanya kepada teman-teman yang lain. Ya, kapan aja 24 jam kalau kita main di WA, Doka, pasti ada yang menjawabnya. Nah, kemudian ya dibatasi lah candaannya, kemudian omongan-omongan yang tidak penting. Kalau ingin ngomong pribadi, ya buka grup tersendiri atau menggunakan WA yang lain, jangan WA grup. Kita berharap WA grup kita bisa berbagi ilmu, ya, bisa berbagi silaturahmi. Demikian Dr. Aidil. Terima kasih Abah. Kemudian selanjutnya Bah, ini selama beternak ini Bah, tantangan yang pernah Abah temui apa Bah? Dan bagaimana mencari dan menjalani solusinya Bah? Mohon izin Bah. Oh iya, makasih ya. Jadi tantangan dalam peternak ini kadang-kadang masuknya domba-domba yang baru ke kandang. Kita perlu hati-hati apabila ada domba yang baru masuk ke kandang, buatlah tempat isolasi khusus. Dia tidak langsung serta-merta digabungkan dengan domba-domba yang lain. Yang pertama, dia menyesuaikan situasi. Kenapa? Karena ada beberapa penyakit pada domba ini menular. Kita beli mungkin kupingnya kurapan dan lain sebagainya, kita gabungkan dengan domba-domba kita, dia nanti akan tertular. Kemudian apabila ada domba-domba yang sakit, ya buat kandang tersendiri, tidak disamakan. Jadi cara melihatnya gimana? Perhatikan domba pada saat dikasih makan. Pada saat jamnya makan, dia tahu dikasih makan, seluruh domba akan berdiri. Seperti di prajurit. Kalau di prajurit itu masuk komandan mau ngambil apel, semua sudah tersusun rapi. Begitu juga dengan domba kambing kita. Pada saat jamnya makan, kita buat makan, semuanya wajib berdiri menuju tempat makan. Jika ada yang bermalas-malasan, tidak mau ikut makan bergabung, nah kita curiga. Apakah patah kakinya, atau kejepit kakinya, atau mungkin domba ini terserang penyakit. Pelajarin dia, apakah penyakitnya demam, apakah penyakitnya mencret. Loh, Pak Safwan kok tahu dia demam atau mencret? Kalau mencret kan dia tidak berketul kotorannya. Ya, berselemak dia. Di buntutnya itu hitam. Kemudian dia kalau demam, ya mungkin bisa kita pegang domba itu. Pokoknya kalau dia jam makan tidak berdiri bersama teman-temannya, berarti itu masalah. Harus segera diperiksa dan segera diatasi. Tak tahu tanya. Jangan sampai sudah kejang-kejang, jegang-jegang, nanti baru tanya.
Dan ada juga terkadang domba pada pagi hari sehat, makannya bagus, menjelang sore hari tegang-tegang. Nah, ini cepat keluarkan, pisahkan, tanya sama teman-teman dokter Aidil atau lain sebagainya. Nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa, perutnya gembung dan lain sebagainya. Bagaimana mengatasi perut gembung dan lain sebagainya, tanya sama dokter Aidil. Jadi kalau ada yang sakit, yang mati, ini masalah. Jadi harus cepat diatasi, kandang cepat dibersihkan, semprot bila perlu. Domba yang mengalami kejang-kejang keluarkan dari kandang, asingkan ke tempat tersendiri. Demikian Dr. Aidil. Terima kasih Abah. Kita lanjut Abah ya. Yuk. Ini ada dari Surya Prayoga Bah, dari Desa Sukaraya, Pancur Batu. Dia bertanya Bah, kenapa sih Bah harga betina ini jauh lebih murah daripada mohon izin kepada kawan-kawan untuk di mute ya. Halo Bah, Assalamualaikum. Ya Bah. Jadi Nah, kalau ini lanjut Bah ya. domba betina dengan domba jantan harganya beda gitu. Kenapa domba betina lebih murah Bah daripada domba jantan? Ya. Kambing pun sama Bah. Nah, Jadi yang pertama, pada saat orang ingin melaksanakan akikah, ini hampir rata-rata dia meminta domba jantan. Kemudian banyak juga ya orang-orang yang ada di luar kota beli dalam partai besar ini selalu banyak minta jantan. Akikah orang minta jantan, ada yang kenduri orang minta jantan. Tapi kalau rumah makan ya permintaannya tidak begitu banyak, dia betina. Betina yang bisa dipotong, betina yang biasa-biasa aja. Tetapi mungkin dagingnya cukup ya, dombanya muda, sehat dan lain sebagainya, itu untuk rumah-rumah makan. Karena kalau dia potong jantan nggak ketutup, harganya cukup mahal jantan. Ya, jadi kalau orang-orang yang mengerti, orang yang paham, ya, rata-rata kalau akikah dia minta yang jantan. Bahkan ada yang minta wajib pakai tanduk. Nah, bagi orang-orang yang tak mau repot, yang penting akikah mau jantan betina nggak ada masalah gitu. Demikian juga kalau akikah itu harga jantan dan betina itu jauh. Makanya kalau ada orang membuat pelang, akikah 850.000 ya udah betina. Nah, kalau dia jantan ya harganya khusus, kemudian berat badannya besarnya pun dia akan beda gitu. Jadi orang lebih banyak suka domba jantan daripada domba betina, sehingga domba betina itu harganya lebih murah. Kemudian di lapangan pun yang namanya betina ya cukup banyak, tapi orang tetap minta jantan kalau untuk dipotong akikah dan lain sebagainya. Demikian Dr. Aidil. iya Pak, terima kasih. Berarti Pak, menurut Abah, kenapa jantan lebih mahal? Karena memang permintaan pasar yang lebih condong ke jantan. Ya, Pak. Kemudian Pak, selanjutnya ada dari Pak Jaya Saragi dari Karo, teman grup kita Pak. Dr. Aidil itu ada ini, HPDKI Sumut. Iya Pak. Mungkin mau ditambahin sama beliau. Ada ketua tuh, bahaya kita nanti. Pak Epo. Epo, kebetulan hari ini sepertinya Bang Epo nggak masuk Bah kayaknya Bang. Tadi ada saya lihat HPDKI Sumut. Di sini tidak ada Bang. Atau nanti Bah kita buka sesi tersendiri Bah ya, untuk dengan HPDKI Sumut. Kita buka sesi tersendiri dengan kawan-kawan HPDKI Sumut terkait harga ini Bah. Boleh. Kemudian ada Pak kawan kita Bah, Pak Jaya Saragi. Beliau bertanya Bah, sebagai peternak pemula, tantangan yang cukup dihadapi itu adalah terkait prospek ini Bah. Apakah memang beternak ini menguntungkan? Apalagi dijual per kilo. Sementara harga pakan yaitu harga misalnya pakan konsentrat termasuk mahal. Mohon izin Bah, petunjuk Bah. Ya baik, terima kasih ya. Jadi teman-teman yang beternak, kembali lagi saya katakan, jika ingin buat kandang, carilah lingkungan kandang kita yang surga pakan, banyak limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan.
Jika kita memanfaatkan konsentrat itu bagus, baik, tapi cost-nya cukup tinggi. Harga konsentrat itu cukup tinggi. Jadi cobalah mulai belajar, hubungin teman-teman yang senior, ada Pak Suryono, Dr. Aidil, dan yang lainnya. Belajarlah membuat pakan dari bahan-bahan yang tidak terlalu mahal tapi berkualitas. Ya, kita gunakan silase aja, beli jagung sak batang-batangnya giling. Ya, kita campur nanti sama molase, mungkin sama dedak padi, dedak jagung, simpan di dalam drum-drum biru itu. Dan ini bisa kita buat jangka panjang. Jika teman-teman nanti melakukan peternakan mengandalkan rumput saja, nanti akan kewalahan. Suatu saat mungkin teman-teman mau pergi ke undangan atau keluar kota, Anda tidak sempat ngarit, berarti domba kambingnya tak makan. Tetapi pada saat kita membuat silase, bank pakan, kita menyimpan pakan di dalam drum, itu tahan sampai 6 bulan. Jadi buat aja simpan dalam drum. Pada saat kita sibuk mau ke undangan, atau mungkin naas kita lagi sakit, demam, nggak sempat ngarit, atau mungkin mau ngarit terlalu panas, atau hujan lebat, nggak usah risau. Ambil aja yang dalam drum yang silase yang kita buat gitu. Jadi perbandingannya, kalau kita piara ternak domba yang pemula, mengandalkan konsentrat, berarti Anda hanya hobi memelihara domba. Tetapi kalau kita berpikir bagaimana memelihara domba yang bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan atau sedikit keuntungan bagi kita, dia akan memanfaatkan tidak semuanya konsentrat, tapi rumput, silase, atau pakan yang dibuatnya sendiri. Demikian. Terima kasih Abah. Pak Jaya Saragi, selamat siang Pak Jaya Saragi. Ya, selamat siang, Pak. Nah, gimana Pak? Apa kabar? Sehat, Pak, sehat, Pak. Nah, gimana Pak? Penjelasan dari Abah ini Pak. Iya, benar penjelasan dari Pak Abah Hidayat tadi, benar Pak. Cuma yang saya alami selama ini memang Pak, ini masalah teknis seperti yang dijelaskan Pak Hidayat tadi lah Pak. Kan pernah saya bilang bahwa tempat saya ini dingin, 1.100 meter DPL-nya. Saya sudah beberapa kali mencoba membuat silase dan hasilnya memang gagal, tanda petik busuk gitu. Setelah saya evaluasi, ternyata penyebab kegagalan saya adalah karena terlalu tingginya kadar air gitu. Saya coba lagi, dan coba lagi. Tapi memang seperti kata Dr. Bobby, barangkali silase itu diperlukan benar-benar kadar air yang optimal begitu ya, sekitar 40%. Jadi yang saya lakukan sekarang begitu, saya coba lagi, bahkan saya coba untuk jemur. Saya pikir, jadi pertanyaan begini, jadinya apakah kalau pakan dalam tanda petik hijauan yang kadar airnya tadi mencapai 40% tadi, atau zat-zat makanannya nggak hilang atau gimana gitu, sehingga saya merasa curiga dan gimana ini, apakah nanti nggak jadi kehilangan unsurnya begitu. Pokoknya di dalam proses ini Pak, betul kalau tempat saya ini surganya peternakan Pak. Teman-teman yang hadir ke tempat saya ini ada Pak Helmi, beberapa tempat yang sudah singgah di sini, menyatakan bahwasanya betul tempat saya ini surga ternak Pak. Ada Pak Congnya, ada Odotnya, ada Indigo Vera, banyak ubi banyak Pak. Tapi yang masalahnya adalah proses silase atau fermentasi yang belum saya pahami betul Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Saragi. Mungkin kita perlu bahas silase ini satu sesi mungkin ya. Nanti mohon izin Pak Saragi, kita akan mencari, terutama saya dan tim akan mencari kawan-kawan yang bersedia, yang sudah expert, yang sudah berhasil, yang punya pengalaman dalam membuat silase. Kemudian terima kasih Pak Saragi. Halo Abah. Ya, saya mungkin memberikan masukan yang saya tahu aja ya. Ya Pak. Kenapa dalam pembuatan silasenya gagal ya? Bisa saja yang dikatakan Pak Jaya tadi kadar airnya tinggi. Kalau saya membuat silase itu biasanya saya layukan dulu. Setelah saya layukan, baru saya racik, disimpan di dalam drum yang kedap udara. Kalau tak bisa beli drum, tak ada drum, mungkin drum terlalu mahal, belilah plastik ikan. Plastik ikan itu dia agak tebal, dia besar, bisalah ukuran segoni, rumput bisa masuk.
Kemudian saya menggunakan vakum cleaner. Begitu rumputnya setelah dicacah, digiling, masukkan plastik, plastiknya saya vakum, kedap udara. Begitu udaranya hilang, plastiknya mengkerucut, baru saya ikat. Jadi dia bebas dari udara. Jika dia pada saat kita simpan, pakan itu di drum yang ada udaranya, disitulah kemungkinan besar dia busuk. Tapi kalau dia kedap udara, mungkin mudah-mudahan dia bisa bertahan dan berhasil. Demikian untuk Pak Jaya. Terima kasih, Abah. Kita lanjut, Bah, dari Bapak Sugeng Entelemi. Ini beliau bertanya, Bah, bagaimana pengalaman Abah dalam menangani hewan kurban, terutama yang bekerja sama dengan lembaga. Mohon kiatnya apa yang harus kita antisipasi. Salam Entelemi. Demikian, Bah, mohon petunjuk, Bah. Ya baik ya, makasih ya. Kalau saya dalam menangani untuk hewan-hewan kurban, yang pertama yang meminta itu saya kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada nama baik ya, goodwill. Dalam arti kata orang percaya sama kita. Bagaimana membuat orang percaya sama kita? Yang pertama, buatlah pelayanan prima, pelayanan yang terbaik. Pelanggan itu adalah raja. Jadi kalau pelanggan itu adalah raja, layanilah yang pembeli itu sebagaimana kita bisa melayani orang-orang yang datang ke kandang kita. Ngomongnya ramah, kandang kita bersih, beli pelayanan yang terbaik. Salah satu yang berhasil teman-teman kita tuh si Awal Sehari dari Tebing itu. Si Awal itu orang yang sukses itu. Dia sering dapat itu borongan domba datang dari Singapura, kemudian dari Malaysia, ya. Dan dia pun sering berkoordinasi sama kita. Saya sering bertanya, wah aku kehabisan stok, bantu. Ada teman-teman yang lain dari Brastagi saya minta, dari Pak Andi Purnomo saya minta bahan. Ya. Jadi saling berbagilah sesama peternak ini, bangun komunikasi. Jangan nanti datang orang yang tidak kita kenal, kemudian minta disiapkan 100 ekor, dikasihnya panjar kita mungkin 100 juta, kambing kita udah dikirim, nanti kekurangannya tak dibayarkannya. Jadi kalau begini-begini, tanya Pak Awal Sehari yang dari Tebing, beliau punya pengalaman-pengalaman itu. Demikian, Dr. Edil. Terima kasih, Abah. Pak Sugeng, mohon izin Pak Sugeng, open kamera dan open mic-nya Pak Sugeng. Mohon tanggapannya. Oke, baik, makasih. Izin kebetulan saya tidak di Sumatera gitu, kebetulan ini di Kalimantan. Tapi karena profil polisi ini kan sangat menarik, makanya saya sempatkan ikut Pak gitu loh, karena kan apa ya, seorang komandan, seorang ini aja kan interest dengan peternakan. Apalagi kami ini yang ya apa ya, tukang arit aja kok kadang-kadang merasa apa gitu loh. Jadi ya ini jadi motivasi buat kami. Terima kasih apa ya sudah menginspirasi bagi kami. Cuma terkait ini apa Pak, terkait kadang-kadang kan lembaga ini kan terakhir-terakhir kan banyak tuh lembaga kurban yang ingin menjalin kerjasama. Kadang-kadang kan ada yang mereka perang harga lah, perang harga, kemudian spek. Terus ya ada kekhawatiran yang tadi misalnya tidak terbayar atau mungkin mundur dan sebagainya. Itu kira-kira dari pengalamannya Zahra itu kira-kira biar aman nih kita peternak-peternak ini kira-kira seperti apa? Kalau lebih ke yang terkait ini aja Pak, terkait ke misalnya lembaga-lembaga itu loh kan ya, udah banyak nih lembaga-lembaga nasional yang mereka terjun langsung ke daerah-daerah. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugeng. Ini Mas, saya ada mata-mata nih Mas. Ternyata Mas Sugeng besok jadi narasumber di acara Jadi Miliarder dengan Bisnis Domba dan Kambing. Jadi alhamdulillah bukan orang sembarangan yang hadir di Zoom kita ini, Pak. Oh, ikut belajar aja Pak, enggak sama-sama lah. Kalau kita sama-sama ini aja lah, kita harus belajar terus nih. Saya malah tertarik dengan ini dengan si Abah ini karena profilnya itu loh. Jadi apa ya? Ya saya ini aja gitu. Jadi merasa apa ya? Jadi tambah semangat aja gitu loh. Tapi kalau ini sharing aja sih, banyak yang saya dapat juga dari teman-teman Sumut kok.
Monggo. Makasih. Alhamdulillah Mas, terima kasih Mas atas atensinya. Salam untuk kawan-kawan di sana Mas. Siap. Salam entelemi. Kemudian ada apa? Ada pertanyaan dari Naslim dari Tembung ini Bang. Dari Tembung Medan. Apa? Dr. Edil mungkin beri kesempatan untuk awal Sahri. Oh iya, Kita beri Bang. waktu. Bang Awal Sahri. Halo, Assalamualaikum Bang Awal Sahri. Salam. Nah, mohon petunjuk dan pengalaman Bang Awal Sahri terkait kurban kemarin yang bekerja sama dengan lembaga. Mohon izin Bang. Mana Dok? Kurang jelas Dok. Mohon izin Bang, sharing-sharing terkait pengalaman di kurban kemarin yang bekerja sama dengan lembaga. Kalau pengalaman kemarin agak zong memang, Abah tahu sendiri, jam 2 pagi kita teleponan tetap komunikasi, sampai hari H juga nyatanya tidak terjadi yang kita harapkan. Tapi itu jadi pengalaman buat kita kan, bagaimana menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang ada di luar. Saya rasa pengalaman yang paling berharga. Intinya mungkin kita ke depannya komunikasi lagi lah dengan senior-senior yang ada di Sumatera Utara ini, seperti Dr. Bobby, Abah Safwan termasuk. Saya rasa seperti itu, Dok. Halo Bang, jadi untuk Kurang jelas, Dok. saran untuk kawan-kawan untuk selanjutnya gimana Bang? Ya, saya rasa cukup. Cukup Bang ya. Terima kasih Bang Awal Sahri. Mudah-mudahan tahun depan kita melaksanakan kurbannya lebih meriah lagi dan mudah-mudahan tidak jong lagi Bang Awal ya. Kita harus saling mendukung dan saling mendoakan Bang. Ya, Terima kasih Bang Awal. Halo Abah. ya. Ini ada pertanyaan lagi Bah dari Naslim, Bang Naslim dari Tembung Medan Bah. Ya. Beliau bertanya terkait pertemuan kita di kandang Az-Zahra Farm yang di Az-Zahra Farm yang dengan Pak Wagub Wakil Gubernur yaitu Pak Musa Rajek Sahba. Jadi dari pertemuan itu kan ada wacana menjadikan Sumut sebagai lumbung ternak. Nah, jadi Bah, pertanyaan dari Bang Naslim dari Tembung ini Bah, sampai saat ini apa implementasi dan sampai mana progres Pemprov Su akan program tersebut? Dari ini beliau bertanya dari kacamata Abah atau dari menurut Abah lah istilahnya Bang. Mohon petunjuk Bang. Ya baik, makasih ya. Dari hasil pembicaraan memang Pak Edi Ramayadi mengatakan menjadikan Sumatera Utara lumbung ternak ya. Namun ini realisasinya masih belum. Kita berharap Ketua HPDKI Sumatera Utara ini turun tangan. Ya. Kenapa? Kita harus jemput bola. Harus jemput bola, kita jangan diam saja. Kemudian bagi teman-teman yang ada di daerah, maka saya bilang bergabung, guyup, buatlah HPDKI, mungkin di daerah teman-teman sendiri. Nah, itu manfaatnya nanti dari HPDKI yang di daerah teman-teman bisa mengajukan proposal ke Dinas Peternakan Sumatera Utara. Kenapa? Yang saya lihat, ini saya mohon maaf ini, Dinas Peternakan Sumatera Utara, dia menggunakan manajemen window. Manajemen window ini mana yang dia tahu, mana yang dia lihat, itu yang dikasihnya. Jadi teman-teman yang sudah setengah mati beternak, ya mungkin sudah sukses, kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, atau mungkin teman-teman yang belum berhasil, kepingin berhasil, guyup, jangan main sendiri-sendiri, buat grup.
Kemudian dari grup itu mengajukan proposal permohonan ke Dinas Peternakan. Itu bisa Dinas Peternakan untuk di wilayah kabupaten kota, bisa juga Dinas Peternakan yang ada di Sumatera Utara. Ya, kalau saya memang lagi nerobos ini ke Dinas Peternakan Sumatera Utara, pabrik pakan mini. Ya, mudah-mudahan kalau keluar realisasi pabrik pakan mini, bisalah berbagi untuk biji sama langkat, tapi dalam partai kecil. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, kita nggak guyup, ya kita agak sulit. Mungkin pemerintah berat memberikan bantuannya. Tapi kalau kita grup, kita guyup, itu dibantu. Jadi kemarin saya juga main ke Dinas Peternakan, itu nyari Bu Yusra. Kemudian mungkin hari Senin, saya akan kembali lagi ke Dinas Peternakan, menjumpai Pak Azhar, Pak Kadis, menanyakan, menindaklanjuti tentang pabrik pakan mini yang rencananya mau dibuat di wilayah Pinji. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman kita, jangan sendiri-sendiri, guyup, Pak Naslim, Tanjung, segera bentuk timnya. Ya, minimal ada 3, 4, 5 orang peternak, kemudian ngajukan pabrik pakan mini, atau mungkin minta bantuan mesin chopper dan lain sebagainya. Itu dibantu, dikasih. Nggak dapat tahun ini, mungkin tahun depan diagendakan. Jadi memang kita tidak bisa menunggu saja, karena kadang mereka di dinas itu sibuk, lupa dia. Maka saya katakan mereka menggunakan manajemen window. Mana yang datang, mana yang dilihat, mana yang ngajukan proposal, itu yang dikasih. Jadi kalau kita diam-diam saja, tak pernah berkomunikasi dengan dinas provinsi, maka kita terlewatkan. Demikian, Dr. Aidil. Terima kasih, Abah. Mohon izin, Abah, saya menanggapi, Bah. Saya sendiri yang menanggapi. Kalau menurut saya, Bah, terkait hasil pertemuan kita di Binjai kemarin itu, Bang, saya rasa kita baik itu secara pribadi ataupun secara organisasi, saya rasa kita harus bertemu kembali, Bang, baik itu bertemu secara online ataupun secara tatap muka langsung, bertemu dengan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Pak Edi dan Pak Musa, terkait target ataupun visi yang sudah kita buat ini, Bang. Nah, kemudian menurut saya juga, Bang, ini harus ada kolaborasi dari semua pihak terkait peternakan khususnya domba kambing ini, Bang. Nah, alhamdulillah kebetulan hari ini ada pertemuan dan seminar nasional di Medan juga, Bang, yang diadakan oleh Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia cabang Sumatera Utara. Mereka sedang ada seminar nasional hari ini juga, dan saya berharap sih, Bah, kolaborasi seperti ini dapat mengingatkan kembali Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait visi kita bersama tersebut, yaitu menjadikan Sumatera Utara lumbung domba kambing Nusantara. Demikian, Abah. Halo, Bang, masih di-mute ini, Bang. Satu lagi ingin saya sampaikan, takut saya lupa. Iya, Bang. Pertemuan ini tolong dibuatkan notulennya. Iya, Bang. Kemudian nanti kita kirimkan tembusannya ke Dinas Peternakan Sumatera Utara. Salah satu pertanyaan Pak Nasdem Tembung tadi menanyakan tentang realisasi pernyataan Pak Edi Rahmayadi menjadikan Sumatera Utara lumbung ternak. Jadi supaya Dinas Peternakan Sumatera Utara dia tepati janjinya, jangan hanya ngomong-ngomong aja. Sekarang masyarakat sudah nuntut. Dan dia jangan main-main, bahwasannya kita peternak ini sekarang sudah bergabung menjadi satu. Ya, saya yakin dengan bersatunya pertemuan ini kita kuat. Dinas nggak akan bisa macam-macam. Tak mempan di dinas, kita lompat ke gubernur secara langsung. Tak bisa ke gubernur, kita main ke Dirjen Peternakan yang ada di Indonesia, Jakarta. Jadi notulennya tolong buatkan, tembuskan ke Gubernur Sumatera Utara, UP mungkin Kadis Peternakan. Baik, Abah. Terima kasih, Abah. Ya. Insya Allah notulen akan kita buat, Bah, dan alhamdulillah setiap pertemuan kita ini, Bah, kita sudah rekam dan upload kembali di YouTube, dan tujuannya adalah agar kawan-kawan bisa mereview kembali atau mendengarkan kembali hasil dari percakapan kita ini, cakap-cakap kita ini.
Alhamdulillah, Pak, setiap dari pertemuan pertama dan kedua, saya selalu komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Peternakan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara. Saya selalu share terus, Pak, itu rekaman YouTube kita. Tapi Semoga Pak tertulis, yang dapat tertulis atensi dari juga mereka. perlu. Buat juga yang tertulis pertanyaan Pak Naslim tadi. Baik, Abang, baik, Abang. Nah, yang sikat-sikat aja, yang penting masuk suratnya. Baik, Abah, terima kasih petunjuknya, Abah. Kemudian dari kawan-kawan yang hadir di Zoom ini, adakah yang masih bertanya secara langsung? Bang Naslim dari Tembung, mohon open mic dan open kamera, Bang. Biar cakap-cakap dulu sama Abah kita, Bang. Siap, Dok. Mohon tanggapannya, Bang. Ya, makasih, Dok. Karena Abah, makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah di Abah jawab tadi ya apa janji-janji dari pemangku kebijakan kita, Bah. Mudah-mudahan apa janji mereka tunaikan, Bah. Biar Ya. jadi pemimpin yang amanah, Bah. Kalau untuk Binjai lagi pengerjaan administrasi. Saya berharap Tembung juga bisa dapat juga. Siap, Bah. Thank you, Bah. Terima kasih, Bang Naslim. Nah, ini, Bang, ada lagi, mungkin ada ini saya siapkan untuk pertanyaan terakhir, Bang. Cuman saya mau tanya ke kawan-kawan dulu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? 11.30. Iya, Bang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ada pertanyaan terakhir ini, Bang. Pertanyaan pamungkasnya, Bang. Mohon kiranya Abah memberi semangat dan motivasi kepada kami peternak ataupun calon peternak domba kambing. Mohon izin, Bang. Ya, bagi teman-teman peternak yang berada di mana saja ya, mungkin yang mendengar kegiatan Zoom hari ini, jangan pernah menyerah, jangan takut gagal. Jangan terlalu banyak kali rencana, tapi langsung action saja. Pada saat kita melakukan action, kita tahu di mana letak kelemahan dan kekurangan kita. Jangan malu bertanya, ya, jangan malu bertanya. Saya berharap kita harus berani untuk melakukan hal-hal yang positif. Saya yakin dan percaya dengan adanya bantuan Dr. Aidil, pertemuan-pertemuan seperti ini, ke depan kita bisa lebih sukses lagi. Demikian, Dr. Aidil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Abah. Oke, kepada kawan-kawan semua, sebelum menutup ini sudah mulai akhir dari cakap-cakap kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup cakap-cakap kita ini, marilah kita buka kamera kita masing-masing agar kita foto bersama. Ayo kawan-kawan, Bang Bayu Yudhistira, biar kita foto bersama. Bang Rudi Ginting, Bang Doni, Bang Herman Sinaga, Pak Dolok. Ini biar ya, Pak Apollo Gultom. Mohon buka kamera Pak Gultom. Oke. 1, 2, 3. Ya harus dimulai lah, Bang. Oke, terima kasih kepada abang semua. Nah, alhamdulillah hari ini kita ada 5 hadiah door prize. Ayam udah oke. Hadiah door prize diperuntukkan bagi kawan-kawan Iya. absen yang pertama, yaitu absen yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, hadiah door prize yang kedua lagi ada 2 orang, yaitu Surya Prayoga dan Bang Naslim dari Tembung. Selamat kepada kawan-kawan yang beruntung. Demikian acara Zoom kita kali ini, acara cakap-cakap kita hari ini yang dengan narasumber Abah Safwan. Semoga ilmu dan informasi dan pengalaman yang diberikan
oleh Abah pada hari ini bermanfaat. Hasil rekaman cakap-cakap kita hari ini dapat direview kembali di channel YouTube yang sudah kita siapkan, yaitu Dokadil Institute. Mohon bantuannya kepada kawan-kawan untuk klik tombol dan subscribe dan juga memberikan komentarnya. Terima kasih kepada Abah yang sudah berbagi pengalaman pada hari ini. Terima kasih kepada HPDKI yang sudah selalu memberikan dukungan kepada acara cakap-cakap ini. Kemudian terima kasih juga kepada sponsor yang memberikan dukungan dan sponsornya pada acara ini. Dan juga terima kasih atas perhatiannya kepada kawan-kawan semua. Jika ada kesalahan saya dan tim yang dibuat selama Zoom ini berlangsung, kami mohon maaf dan mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, gimana, Bos?